pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan Alvin untuk dipimpin temannya berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Ceritanya suasana yang damai. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang tema 2, subtema 1, pembahasan IPS dan IPA. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu yang dipimpin oleh Dinda. Silakan Dinda untuk maju ke depan. Mari teman-teman kita menyanyikan. Tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kelahiran beliau yaitu pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, dan beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Nah, ini ada beberapa penghargaan yang didapat oleh beliau, yaitu Bintang Kehormatan Filipina, penghargaan perdamaian Lenin. Nah, berikutnya Bu Guru minta tolong coba salah satu siswa membawakan bendera merah putih ke depan. Ya, Bu Guru minta tolong sama siapa ya? Oh, Fauzan, silakan Fauzan. Ya, oke. Ya. Oke, Bu Guru boleh terima? Oke, terima kasih. Di sini Bu Guru memegang bendera merah putih. Di tampilan berikut ini juga Bu Guru sudah menampilkan gambar bendera merah putih. Selanjutnya, nah, ada pertanyaan. Kapan bendera merah putih dikibarkan pertama kali? 17. Oke. Yang kedua, apa sih makna bendera merah putih
bagi Indonesia? Oke. Merah putih pertama kali dikibarkan tanggal 17 Agustus. Iya, betul. Terus maknanya tadi selain merah itu apa tadi merah ya? Ya, putih. Artinya putih itu suci. Oke. Nah, berikut ini kalian perhatikan. Nah, pertama, apakah ada kata tanya dalam kalimat tersebut? Kalimat yang mana sih? Ini loh kalimat yang ini. Ada gak sih kata tanya di sini? Ada. Oke. Kata tanyanya yang mana ya? Kapan dan? Oke, berarti ada ya kata tanya di sini ya. Oke, berikutnya, apakah ada kalimat pertanyaan pada kalimat tersebut? Ada atau tidak? Ada ya, tadi yang berupa pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya ya? Kapan? Oke, betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Ada yang mau bantu jawab? Siapa? Ya, apa Bayu? Kata tanya adalah apa? Menurut Bayu apa kata tanya? Ya, oke, Bahar. Apa Bahar? Kata tanya? Adalah sebuah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Oke, yang digunakan untuk menanyakan sesuatu itu adalah kata? Oke, kata tanya. Kita lihat bersama-sama. Kata tanya, apa sih kata tanya? Nah, coba dibaca dengan keras, Okta. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, tindakan, keadaan, atau situasi, dan lain sebagainya. Oke, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, tindakan, keadaan, atau situasi dan sebagainya. Tadi sudah ada kata tanya, sekarang kalimat tanya. Apa sih kalimat tanya itu? Oke, Calia. Kalimat yang digunakan setelah kata tanya. Kalimat Yang digunakan setelah kata tanya. yang digunakan setelah kata tanya. Oke, kita lihat. Bagus, tepuk tangan untuk Bahar dan Calia. Oke, kita lihat bersama-sama. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Oke, kalau kamu ingin bertanya itu berarti untuk mendapatkan jawaban atau informasi. Oke, mungkin nggak kamu nggak bertanya tahu-tahu kamu mengetahui sesuatu? Tidak, pasti jika kamu ingin mengetahui sesuatu, maka kamu akan mengajukan pertanyaan. Oke, Bapak Guru mau tanya, siapa sih yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk kata tanya? Kata tanya itu ada apa saja sih? Coba, satu, siapa yang mau jawab? Apa? Mengapa? Di mana? Bagaimana? Siapa? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lihat bersama-sama. Tadi temannya sudah menyebutkan ada kata tanya. Apa? Gimana? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Sebelum Bu Guru lanjutkan, kalau kata tanya bagaimana? Itu untuk menanyakan apa sih? Apa menanyakan? Menanyakan apa yang keras sayang? Cara. Cara. Kalau
lokasi, alamat. Yuk kita lihat bareng-bareng penjelasan berikut ini. Kata tanya dan fungsinya. Nah, sini kita lihat nih. Kata tanya dan fungsinya. Ada berapa kata tanya? Nah, pertama ada siapa, mengapa, bagaimana. Oke, ada 6 kata tanya. Pertama, yaitu apa? Apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan, untuk mengetahui suatu hal atau benda. 2, itu ada kata tanya di mana, digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat atau lokasi. Selanjutnya kata tanya mengapa, Alvin. Mengapa digunakan untuk menunjukkan alasan atau sebab. Oke, kemudian ada kata tanya bagaimana. Coba bahas bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan, cara, proses, atau terjadinya sesuatu. Oke, paham sampai di sini? Satu orang perwakilan untuk menjadi Sayuti Meli. Ini tokoh siapa ya? Kemudian, iya. Selanjutnya ada. Oke, ada Sumaida. Berikutnya yang ini Fatmawati. Selanjutnya Ahmad Subar. Oke, tiap kelompok silakan kirim perwakilannya 1 orang untuk maju ke depan. Oke. Nah, di sini ada perwakilan dari tiap kelompok untuk memerankan dari tokoh-tokoh berikut ini. Sebelum mereka memerankan, nanti ada yang untuk menjelaskan kejadian-kejadian atau peristiwa yang akan dibacakan oleh Ratna. Silakan Ratna. Diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno, ada peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh golongan muda berkumpul dan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ya, silakan. Nah, di sini tadi katanya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda akhirnya sepakat untuk memproklamirkan kemerdekaan dengan segera. Mereka menyusun teks proklamasi di rumah Laksana Tadashi Maeda, orang Jepang yang merasa simpati kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56, Jakarta, yang merupakan kediaman Soekarno. Oke, tadi sudah dibacakan oleh temannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Nah, perhatikan berikut ini. Di sini ada teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Semuanya diharapkan berdiri. Berdiri sayangku. Bayu. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penunjukan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, silakan duduk kembali. Kita sudah mendengarkan. Di sini mereka, teman-teman kami ini akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan penting pada saat proklamasi kemerdekaan. Kalian dengarkan dengan baik-baik. Pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir 6 Juni 1901. Perannya menyusun, menandatangani, dan membaca teks proklamasi. Oke, selanjutnya Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi. Beliau merupakan wakil presiden, dikenal sebagai Bapak Koperasi. oke, geser ke sini saya yang berikutnya. Yang kerasnya apa? Karlin lahir 14 Juli 1919, mengusulkan menandatangani teks proklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke, berikutnya. Saya Timali. Beliau berperan sebagai yang melatih teks proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Insinyur Soekarno. Oke, yang keras sayang. Laksamana Tarasimaida. Beliau merupakan seorang perwira tinggi. Silakan rumahnya digunakan untuk mempersiapkan proklamasi. Oke, berikutnya. Ahmadul Wardo lahir di Kerawang pada tahun 1896. Beliau berperan yang menyusun konsep teks proklamasi di rumah Tarasimaida. Oke, berikutnya. Nah, ada Sayuti Melik, ada Tadashi Maeda, ada Ahmad Subarjo, dan Ibu Fatmawati. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya dong. Nah, karena teman-temannya sudah maju untuk memerankan tiap tokoh, ada pin penghargaan, yaitu Love Heart ya, bergambar Garuda, akan Guru tempelkan karena keberanian teman-teman kalian sudah berani maju memerankan dari tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi. Oke, di dada teman kalian sudah Bu Guru tempelkan, yaitu penghargaan nih karena sudah berani untuk maju ke depan memerankan tokoh-tokoh yang berperan penting pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Untuk kelompok 1 ada kelompok 1, mana kelompok 1 angkat tangannya? Oke, ada kata tanya di mana? Silakan buat pertanyaan atau kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya di mana. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Oke, di mana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di mana tadi ya? Di Pegangsaan. Ya. Berikutnya ada tokoh siapa ini ya? Muhammad Hatta. Oke, di balik tokoh Muhammad Hatta ada kata tanya. Kapan? Silakan buat kalimat pertanyaannya. Kapan Muhammad Hatta dilahirkan? Apa yang keras sayang? Kapan Muhammad Hatta dilahirkan? Kapan Muhammad Hatta? Dilahirkan. Di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD. Pertama, bacalah teks berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah kamu baca, diskusikan dengan kelompok. Kemudian buat peta pikiran di kertas kertas karton asturo dan kertas origami. Kamu tempel di situ. Setiap kolom ditulis
ulang, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.